Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombata akan melaksanakan proses coaching supervisi akademik dalam tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Perkenalkan, saya selaku supervisor Maria Bunda asal dari Isma Fateh Bosco Leleva. Saya Anselmus Pipa asal sekolah SDN Batas Kota berperan sebagai coach. Saya Maria Fatima asal sekolah SD Infeksi Baru berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Ansel, apa kabar hari ini? Selamat sore Ibu Bunda, kabar baik. Baik Pak Ansel, hari ini Pak Ansel akan melakukan proses coaching bersama Ibu Marni kan? Iya, benar sekali Bu. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit hal yang perlu kita diskusikan bersama. Apakah boleh Pak Ansel? Siap, boleh sekali. Oke, baik Pak Ansel. Pada saat proses coaching yang berperan sebagai coach adalah Pak Ansel dan yang coachingnya adalah Ibu Marni. Dan saya akan mengamati proses berjalannya coaching. Pada saat pengamatan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama itu, apakah langkah-langkah yang dilakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Yang kedua, apakah Pak Ansel bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci kepada coach. Yang ketiga, saya akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach. Apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Ansel sampaikan kepada Ibu Marni. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Pak Ansel, sebelum dilaksanakan proses observasi, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ansel. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Ansel kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, jadi kompetensi yang dapat saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini adalah yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga, pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Ansel. Di antara ketiga kompetensi ini, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Menurut Pak Ansel, bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Ansel kembangkan dalam proses coaching itu? Nah, yang lebih spesifik dalam kegiatan coaching hari ini adalah yang pertama itu mendengarkan penuh, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk kegiatan mendengarkan penuh ini, saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Artinya pada saat komunikasi, saya tidak perlu memotong pembicara dia, saya memberikan leluasa kepada dia untuk bisa menyampaikan permasalahan yang ada pada dirinya. Sementara yang kedua yaitu pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan yang berbobot ini, saya memberikan pertanyaan kepada coach bagaimana menggali apa yang dia alami, artinya bahwa pertanyaan itu jangan sampai menyinggung perasaan dia dan pada akhirnya dia berhenti dan tidak mau melanjutkan atau tidak mau menceritakan permasalahan kepada saya. Oke, baik Pak Ansel, berarti ada dua ya. Yang pertama mendengarkan penuh dan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berikut, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang dilakukan Pak Ansel? Indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses kegiatan ini adalah saya sebagai coach bisa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach sehingga dia bisa dapat melaksanakan rencana aksinya ke depan dengan baik.
Baik Pak Ansel, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti Pak Ansel bisa melaksanakan proses coachingnya sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita bisa berkumpul, bisa ngobrol lagi bersama Pak Ansel. Apakah bisa? Oh, sangat bisa Ibu. Oke, baik Pak Ansel, silakan Pak Ansel melaksanakan proses coaching. Siap. Selamat sore Ibu Marni, apa kabar? Sehat-sehat ya Bu? Sore juga Pak Ansel, puji Tuhan, kabar baik Pak Ansel. Baik Ibu Marni, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat. Maaf, boleh saya tahu apa Ibu ada masalah? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada masalah Pak. Namun saya bingung mau menyampaikan kemana, kepada siapa. Apakah Pak Ansel punya waktu? Mohon maaf ya Pak, kalau seandainya menyita waktu. Wah, dengan senang hati Ibu, pasti selalu saja ada waktu buat Ibu. Dan jangan segan Ibu Marni, tidak mengganggu kok. Ya, baik. Terima kasih Pak Ansel. Sebelumnya, jadi begini Pak. Beberapa hari belakangan ini, saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Apakah Pak Ansel bersedia untuk berbagi dengan saya? Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya ingin kedepannya bisa menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi ini Pak Ansel. Baik, bagaimana masih ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin kedepannya bisa menemukan solusi. Nah, kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa Ibu? Jadi permasalahannya terjadi di dalam kelas Pak dengan murid saya. Oh begitu ya. Bagaimana permasalahan dengan murid-murid yang ada di kelas Ibu? Jadi begini Pak, ada beberapa murid di kelas saya tidak paham tentang pelajaran yang saya sampaikan Pak. Jadi seberapa besar harapan Ibu terhadap murid dalam menerima pembelajaran? Jadi beberapa faktor seperti ada yang tidak sarapan pagi di saat berangkat ke sekolah pagi hari, terus ada juga anak yang memang pemahaman mereka masih lambat sekali. Oh baik Ibu. Berarti yang agak lemah kan tentu dikasih bimbingan lebih. Bagaimana strategi bimbingan yang dapat Ibu Marni berikan atau bisa diterapkan terhadap anak-anak Ibu? Bimbingan itu seperti biasa saya lakukan di kelas, memberikan latihan-latihan soal Pak. Oke baik Ibu. Jadi kapan bimbingan bisa Ibu lakukan di kelas? Biasanya saya menerapkan di saat 20 menit setelah jam pulang sekolah. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Jadi komitmen yang saya lakukan, saya akan terus-menerus melatih mereka sampai tuntas. Jadi maksudnya mereka dapat lebih memahami tentang materi yang saya berikan. Boleh saya tahu Ibu siapa saja yang menjaga komitmen ini? Jadi yang menjaga komitmen ini seperti kepala sekolah, orang tua wali, dan rekan sejawat saya Pak. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Marni bisa lakukan? Saya akan menjalin komunikasi dengan baik bersama orang tua dan menjaga komitmen dalam membimbing anak-anak yang belum mampu. Nah, dari perbincangan kita ini, bagaimana dengan perasaan Ibu Marni?
Puji Tuhan Pak, saya merasa lebih lega karena saya sudah mendapatkan solusi yang lebih baik dari Pak Ansel. Oke, baik, saya rasa perbincangan ini sangat luar biasa. Apa masih ada hal lain yang ingin Ibu Marni sampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak Ansel. Masalah saya ini, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Oke, baik Ibu, salam sehat dan sukses selalu, selamat bertugas. Baik Pak Ansel, setelah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Marni, apakah prosesnya berjalan dengan lancar? Berjalan dengan lancar Ibu. Baik Pak Ansel, perasaan Pak Ansel setelah melaksanakan proses coaching seperti apa? Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan proses coaching ini, yang pertama bahwa saya merasa senang, gembira karena apa yang saya tanyakan, apa yang saya gali dari coach itu sepertinya dia menyampaikan semua kepada saya, dan dalam prosesnya itu juga tidak ada tekanan-tekanan, dan pada akhirnya membuat coach itu merasa nyaman, sehingga dalam keseharian kami sebagai partner di sekolah ini pasti untuk melaksanakan aktivitas kami pasti tanpa ada hambatan. Oke, dari saya. Oke, baik Pak Ansel. Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada Pak Ansel. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Ansel keterkaitan dengan indikator yang ingin dicapai? Nah, selama dalam pelaksanaan coaching sudah melaksanakan tahapan-tahapan dengan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, aksi nyata, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan permasalahan yang dia hadapi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Ansel, sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Setelah melakukan proses coaching, saya mengamati dan beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ansel. Yang pertama, Pak Ansel sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Dan kemudian dalam melaksanakan proses coaching ini, Pak Ansel sudah menyampaikan tujuan yang baik, mengidentifikasi masalah dari coach, kemudian sudah mengarahkan coach untuk membuat sebuah rencana aksi serta menemukan rasa tanggung jawab dalam diri coach, dan rencana aksi yang dapat dilakukan itu berjalan dengan baik. Yang kedua, Pak Ansel juga mendengarkan percakapan coach dengan Pak Ansel, ternyata sudah fokus dan hadir penuh. Di situ juga Pak Ansel mendengarkan secara aktif, menyimak dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Pertanyaan yang kedua, untuk kedepannya ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Ansel setelah melaksanakan proses coaching ini? Baik, jadi untuk kedepannya yang perlu saya kembangkan dalam kompetensi ini yaitu melaksanakan proses coaching hari ini terus dengan menggunakan alur tirta supaya saya bisa terapkan di dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam berkolaborasi di lingkungan sekolah. Baik Pak Ansel, bagus sekali, luar biasa. Pak Ansel bisa melaksanakan proses coaching dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih sukses lagi dalam melaksanakan proses coaching. Terima kasih Pak Ansel sudah melaksanakan kegiatan proses coaching dengan Ibu Marni dan menggunakan alur tirta. Untuk saat ini saya akhiri kegiatan. Semoga Pak Ansel tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Oke, terima kasih Ibu.